잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Hai, nama saya Siti Rizka Asyura. Saya dari kelompok 13 yang akan membawakan materi tentang sejarah dan karakteristik mazhab Maliki. Tonton terus videonya ya. Masuki subbab pertama dalam pembahasan ini ialah mengenai tentang sejarah dan perkembangan mazhab Maliki di wilayah Maghrib, Maroko, dan Andalusia. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi di Madinah, suatu kota di negeri Hijaz. Dan beliau itu wafat pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi pada tanggal 10 Rabiul Awal di Madinah. Mazhab Maliki sangat berkembang di wilayah Maghrib, Maroko, dan Andalusia. Karena mazhab ini mampu beradaptasi dengan keberagaman budaya dan pemikiran yang ada, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan, dalam kekayaan warisan intelektual Islam. Para ulama Maliki di Andalusia terkenal karena kajian-kajiannya yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu Islam. Meskipun perkembangan mazhab Maliki di Maroko dan Andalusia mengalami pasang surut seiring dengan berbagai perubahan sejarah dan politik, namun warisan intelektual dan keilmuan yang mereka tinggalkan tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di wilayah tersebut. Memasuki subbab pembahasan yang kedua, yaitu mengenai karakteristik mazhab Maliki. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, mazhab Maliki memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari mazhab-mazhab lain. Antara lain, satu, adanya kitab Al-Mutawatta. Kedua, yaitu pendapat sahabat dan tabi'in. Mazhab Maliki cenderung mengutamakan pendapat sahabat Nabi dan tabi'in dalam menetapkan hukum fikih. Imam Malik memegang teguh tradisi Islam di kota Madinah dan mempertimbangkan kebiasaan, adat, dan akhlak masyarakat Madinah sebagai faktor penting dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, yaitu toleransi terhadap kebiasaan lokal. Mazhab Maliki juga dikenal sebagai mazhab yang sangat toleran terhadap perbedaan lokal dan budaya dalam masyarakat. Yang keempat, penggunaan kias atau analogi. Salah satu karakteristik yang menonjol dalam mazhab Maliki adalah penggunaan istinbat hukum dari kias. Pendekatan ini mengacu pada cara menemukan hukum Islam dari analogi terhadap hukum-hukum yang telah ada sebelumnya. Yang kelima, keterbukaan terhadap ijtihad. Mazhab Maliki juga dikenal sebagai mazhab yang terbuka terhadap ijtihad dan pembaruan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Mazhab ini juga cenderung mementingkan kemaslahatan umat Islam dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Oleh karena itu, mazhab Maliki dikenal dengan prinsip-prinsip fleksibilitas dan toleransi dalam menghadapi berbagai permasalahan agama yang dihadapi umat Islam. Sebab yang ketiga, yaitu pengaruh mazhab Maliki terhadap perkembangan Islam di beberapa wilayah. Mazhab Maliki memiliki pengaruh yang cukup luas dan signifikan di beberapa wilayah di dunia Islam. Sejak didirikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah pada abad ke-8 Masehi, mazhab Maliki ini telah menyebar ke berbagai wilayah di Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian wilayah Asia. Salah satu wilayah yang terkenal dengan pengaruh mazhab Maliki adalah Afrika Utara. Negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mauritania. Di Maroko, mazhab Maliki berperan dalam mengatur hukum dan tata cara ibadah di negara tersebut. Sementara di Mesir, mazhab Maliki memiliki pengikut yang signifikan dan banyak masjid-masjid di negara tersebut menerapkan ajaran-ajaran mazhab Maliki dalam khutbah dan ibadah sehari-hari. Selain di Afrika Utara dan Timur Tengah, mazhab Maliki juga memiliki pengikut di sebagian wilayah Asia seperti Yaman. Di Yaman, penduduknya mayoritas mengikuti mazhab Maliki kepada orang pelajar. Pengikut mazhab Maliki di Yaman juga sangat memperhatikan nilai-nilai kesederhanaan dan toleransi dalam menjalankan ajaran agama Islam.
Mazhab Maliki memiliki kecenderungan memperhatikan kemaslahatan umat sehingga mudah diterima oleh wilayah yang memiliki keberagaman budaya. Kali ini kita akan memasuki subbab keempat, yaitu perbandingan mazhab Maliki dengan mazhab lain dalam penafsiran hukum. Perbandingan antara mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lainnya dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti metodologi ijtihad, pendekatan dalam menafsirkan hukum-hukum Islam, serta penekanan pada poin-poin tertentu dalam ibadah dan muamalah. Mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel dalam menerima hadis-hadis yang tidak memiliki sanad yang tepat. Dalam memahami perbedaan dan kesamaan antara mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lainnya, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan bahwa perbedaan dalam pandangan hukum tidak boleh menyebabkan perpecahan di antara umat. Sebaliknya, perbedaan pendapat dapat dilihat sebagai kekayaan budaya dan intelektualitas umat Islam yang perlu dihargai. Nah, perbedaan mazhab Maliki dan mazhab lainnya jelas terlihat dari cara pengambilan hukumnya. Yang pertama, mazhab Maliki cenderung merujuk pada ijma' sahabat dan tradisi penduduk Madinah dalam menentukan hukum fikih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton video ini.